Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manur Fatoni dari kelompok 4 ilmu reproduksi ternak kelas C. Materi dan metode materinya yaitu yang digunakan dalam praktikum meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum uji kualitas semen meliputi mikroskop, objek glass, cover glass, pincet, pipet, beaker glass, hemoctometer, tabung Oppendorf, aluminium foil, tisu, hand counter, gunting, bunsen, korek, serta alat tulis. Untuk bahannya yang digunakan dalam praktikum meliputi semen beku, eosin, NaCl, fisiologi, dan alkohol 70%. Metodenya yang pertama, praktikum mendengarkan penjelasan tentang proses terbentuknya spermatogenesis pada ternak jantan maupun betina yang telah disampaikan oleh asisten. Yang kedua, praktikan memperhatikan proses terjadinya fertilisasi yang telah ditayangkan oleh asisten. Yang ketiga, praktikan mengamati uji kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis dari pengujian video dan gambar yang telah dijelaskan oleh asisten. Wabarakatuh. Nama saya Bayu Kastiawan, NIM 2301111171211 dari kelompok 4 ilmu reproduksi ternak kelas C. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan morfologi sel gamet jantan atau yang disebut sperma. Di sini ada akrosom. Akrosom merupakan lapisan berbentuk selaput pada ujung kepala. Sperma dilengkapi dengan selaput yang menempel pada sepertiga bagian kepala atau yang disebut akrosom. Akrosom akan menghasilkan enzim untuk melisiskan bagian ovum sehingga sperma bisa masuk. Oleh karena itu, kemampuan sel sperma untuk melewati berbagai lapisan dari ovum didukung oleh peran akrosom untuk menghasilkan enzim. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang menjadi penyusun kepala sperma atau akrosom dan menjalankan fungsinya bersama dengan nukleus. Sitoplasma memiliki bentuk berupa substrat encer dan keberadaannya selalu bersanding dengan nukleus dalam kepala sperma. Sitoplasma berfungsi sebagai substrat membantu nukleus dalam menjalankan aktivitas sel. Dalam proses aktivitas sel sperma, sitoplasma memiliki peran sebagai pembantu dari inti sel dalam menjalankan kinerjanya seperti proses perpindahan zat. Untuk selanjutnya ada nukleus. Ini nukleus. Nukleus adalah inti sel sperma yang tersusun dari protein yang kompleks dan dideskripsikan sebagai sebuah susunan senyawa protein yang membentuk gumpalan dalam sel gamet jantan dan dikelilingi oleh cairan. Nukleus terdapat di antara sitoplasma sebagai substrat dengan informasi genetik untuk diturunkan dan yang menjadi pengatur kinerja sperma. Nukleus memiliki fungsi sebagai pengatur aktivitas sel serta sebagai pembawa informasi genetik dari pejantan. Untuk selanjutnya ada sentriol. Sentriol merupakan bagian yang terletak di antara kepala dan badan sperma dan berbentuk cincin. Dan di sini atau disebut leher sperma. Keberadaan sentriol dalam sperma tidak begitu menonjol karena terletak dan terjepit di antara mitokondria dan kepala. Sentriol berfungsi sebagai pemutus antara badan dan ekor sperma dengan kepala sperma. Jadi fungsinya untuk memutus badan, ekor dan kepala dengan cara dipotong sehingga antara badan dan ekor akan mengalami pemisahan. Selanjutnya ada mitokondria. Bagian penyusun sperma yang berupa mitokondria. Mitokondria dapat dideskripsikan sebagai substrat berbelok dan memanjang yang berada pada badan sperma. Mitokondria berfungsi untuk menggerakkan ekor sperma yang berkontribusi dalam kelangsungan perjalanan sperma. Dalam keberlangsungan perjalanan sperma, mitokondria memiliki peran sebagai penyedia energi sehingga sperma memiliki kuasa untuk dapat berpindah dan bergerak. Untuk selanjutnya ada ekor. Ekor sel sperma memiliki bentuk yang menyerupai cambuk, yaitu tabung kecil memanjang dengan salah satu ujung lancip atau flagel dan terletak di bawah mitokondria. Ekor berfungsi sebagai alat gerak bagi sperma untuk bergerak menuju ke tujuannya, yaitu tempat fertilisasi. Untuk selanjutnya dan yang terakhir ada membran plasma. Ada membran plasma.
Membran plasma merupakan kulit dari sel sperma yang terdapat di seluruh bagian dari sel sperma. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel sperma dari substrat-substrat yang membahayakan yang berupa materi patogenik sehingga sperma dapat terus hidup normal sampai masuk ke dalam organ reproduksi betina dan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Seruni Permatasari dari kelompok 4 IRTC akan menjelaskan tentang morfologi dari sel gamet betina, yaitu sel ovum. Yang pertama yaitu corona radiata. Corona radiata merupakan lapisan terluar dari sel ovum yang tersusun dari sel granulosa. Corona radiata berfungsi sebagai transportasi nutrisi pada sel oosit. Pada saat fertilisasi, sel sperma akan menembus corona radiata dengan menggunakan enzim hyaluronidase. Bagian yang kedua yaitu zona pellucida. Zona pellucida merupakan lapisan pelindung dari ovum yang terletak di bagian tengah yang tersusun dari protein dan mengandung reseptor bagi sel spermatozoa. Zona pellucida terdiri dari 3 bagian, yaitu ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP1 berfungsi sebagai penghubung antara ZP2 dan ZP3. ZP2 dan ZP3 akan bekerjasama dengan membran vitelli. Sel spermatozoa akan menembus menuju ke zona pellucida. Pada ZP2 akan terjadi blokade sel spermatozoa supaya tidak ada sel sperma yang masuk lebih dari satu menuju ovum atau disebut polispermi. Kemudian ZP3 akan memberikan sinyal bersama membran vitelli kepada ZP2 supaya terjadi blokade sel spermatozoa. ZP2, ZP3, dan membran vitellin memiliki fungsi yang berkaitan satu sama lain. Kemudian bagian yang ketiga yaitu centriole. Centriole berfungsi sebagai tempat pemutusan kepala dan ekor sel spermatozoa. Kepala sel spermatozoa yang telah putus akan bergerak menuju nukleus, sedangkan ekor pada sel spermatozoa akan tetap tertinggal di centriole. Kemudian yang terakhir yaitu nukleus. Nukleus merupakan tempat dari aktivitas sel. Nukleus berisi informasi genetik yang mengandung karakteristik dari keturunan sel ovum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trivika Liza dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses spermatogenesis pada ternak jantan. Proses spermatogenesis sendiri terjadi di tubulus miniferus. Proses ini diawali dengan spermatogonium yang memiliki kromosom 2N yang bersifat diploid. Spermatogonium selanjutnya akan mengalami fase mitosis yang akan menghasilkan spermatosit primer. Proses ini biasa disebut dengan proses spermatositogenesis. Selanjutnya, spermatosit primer yang telah terbentuk akan mengalami fase meiosis pertama yang akan membelah menjadi 2 spermatosit sekunder yang masing-masing memiliki kromosom tunggal atau 1N yang bersifat haploid. Proses ini disebut dengan spermiogenesis. Selanjutnya, di sini telah ada 2 spermatosit sekunder. Masing-masing dari spermatosit sekunder ini akan mengalami proses meiosis kedua, di mana masing-masing dari spermatosit sekunder ini akan terbelah lagi menjadi 2 spermatid yang memiliki kromosom tunggal atau 1N yang bersifat haploid. Selanjutnya, spermatid ini akan mengalami fase diferensiasi menjadi sperma, di mana pada proses ini terjadi pendewasaan dari awalnya yang hanya memiliki kepala, lalu ada cuma memiliki nukleus dan sitoplasma. Dengan adanya proses diferensiasi ini akan memiliki ekor yang selanjutnya disebut dengan sperma. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulfa Auliansani
Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis betina tentang oogenesis. Gametogenesis pada betina disebut oogenesis. Oogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan dari sel embrio menjadi ovum. Oogenesis terjadi di ovarium. Proses awal oogonium yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Oosit primer bersifat diploid akan membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid dan juga badan polar. Oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan ootit dan juga badan polar. Ootit ini akan berdiferensiasi dan menjadi sel telur, sedangkan badan polar akan lisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satika Sari. Saya ingin menyampaikan materi mengenai uji kualitas semen. Uji kualitas semen ada dua, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis meliputi warna, konsistensi, bau, volume, dan pH. Warna pada semen dapat dilihat dari mata secara langsung. Warna semen yang normal yaitu berwarna susu atau krem keputih kekuningan. Konsistensi atau derajat kekentalan semen dapat dilihat dengan cara memiringkan tabung gelas ukur yang telah berisi semen dengan kemiringan 45 derajat. Warna pada semen dapat menentukan konsistensi semen, yaitu warna krem menunjukkan bahwa konsistensi semen kental, sedangkan warna putih kekuningan menunjukkan bahwa semen tersebut encer. Kemudian ada bau. Bau pada semen berasal dari zat khusus yang bernama spermin. Lalu ada volume. Volume dapat dilihat melalui angka yang tertera pada gelas ukur. Volume normal pada semen berada di antara kisar 3,2 sampai 7,3 ml. Kemudian yang terakhir pH. pH dapat dilihat dengan cara mencocokkan kertas indikator pH yang telah dideteksi sperma dengan tabung indikator yang berada pada kemasan kertas pH. pH normal pada semen berada pada kisaran 6 sampai 7,5. Kemudian ada uji mikroskopis semen, ada 4, yaitu motilitas, mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Motilitas adalah daya gerak semen yang dapat diamati menggunakan mikroskop. Nilai motilitas normal pada semen berada di antara kisaran 70 sampai 80%. Nilai motilitas dapat dihitung dengan rumus jumlah spermatozoa yang bergerak dibagi jumlah spermatozoa yang dihitung kali 100%. Yang kedua ada mortalitas, yaitu jumlah sperma yang mati selama proses pengeceran. Nilai normal mortalitas pada semen berada di bawah 70%. Nilai mortalitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah spermatozoa yang mati dibagi jumlah spermatozoa yang dihitung kali 100%. Kemudian ada abnormalitas. Abnormalitas adalah bentuk abnormal dari sperma. Nilai abnormalitas sperma yang dapat digunakan sebagai semen beku berada di antara kisaran di bawah 20%. Nilai abnormalitas dapat dihitung menggunakan rumus jumlah spermatozoa yang abnormal dibagi jumlah spermatozoa yang dihitung kali 100%. Dan terakhir ada konsentrasi, di mana konsentrasi dapat dihubungkan dengan konsistensi. Konsistensi yang encer menunjukkan bahwa konsentrasi itu rendah, sedangkan konsistensi yang kental menunjukkan bahwa konsentrasi tersebut tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa morfologi sel gamet jantan terdiri dari akromosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria ekor, dan membran plasma. Sedangkan pada morfologi sel gamet betina terdiri dari korona radiata, zona pelacida, sentriol, dan nukleus. Kemudian, pengujian kualitas semen dilakukan dengan cara uji makroskopis, yaitu dengan menguji volume, bau, warna, pH, dan konsistensi semen. Dan ada uji mikroskopis, yaitu menguji motilitas massal, motilitas individu, konsentrasi, mortalitas, dan abnormalitas. Sarannya, berdasarkan uraian tersebut, sebaiknya kita
ketika melakukan inseminasi buatan, melakukan pengujiannya terlebih dahulu supaya untuk mendapatkan ternak dengan kualitas yang terbaik.